Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, selamat pagi humanis ya, Bapak Ibu yang ada di rumah, para pengelola LPK yang tersebar di seluruh Indonesia. Apa yang tersebar di seluruh dunia nih ya. Kembali lagi Bapak Ibu dengan kami di Al Amin Center ya, konsultan pendidikan dan karir. Topik pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu tutorial penyusunan borang akreditasi LALPK. Nah, kemarin Bapak Ibu sudah saya sampaikan beberapa tutorial mulai dari surat, cover, lengkap pokoknya dah ya. Sekarang masuk di materi standar 3 yaitu materi pelatihan kerja ya. Materi pelatihan kerja. Langsung aja, ini dia ya. Standar 3 materi pelatihan kerja. Bapak Ibu di luar sana, saya yakin ya, ini kan 3 ya. 3 itu contoh misalnya 3.1 bahan pelatihan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Bahan pelatihan konsisten dengan capaian yang diharapkan dari kurikulum atau SKKNI. Jadi bukti yang diharapkan ada oleh LA itu seperti ini Bapak Ibu. Ini bukti yang diharapkan ada. Contoh satu misalnya 3.1A misalnya ya. Bahan pelatihan meliputi buku kerja siswa, panduan instruktur, dan setiap bahan yang digunakan oleh instruktur. Itu yang diharapkan ada oleh LLPK itu. Di kanannya ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada misalnya langsung kasih centang seperti ini, barangnya apa yang Bapak Ibu miliki? Kalau saya misalnya contoh ini ya, kalau saya misalnya memiliki ada modul, ada RPP, ada silabus, ada pedoman penulisan modul misalnya. Misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu tinggal menulis di sini. Ini Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu itu tulis. Tulis masukkan di folder 3.1A. Seperti apa? Ini dia ya. Ini kan 3.1 ya, standar 3 materi pelatihan kerja ini. Nah ya, 3.1 bahan pelatihan konsisten dengan capaian kurikulum yang dimaksud. Barangnya begini. Ini ada modul Bapak Ibu ya. Ada 3.1 ada RPP masuk kategori tambahan tadi, ada silabus dan ada pedoman penulisan modul. Seperti apa? Saya tak buka dulu ini. Tentu di luar sana Bapak Ibu juga memiliki modul dan itu berbeda. Saya yakin itu sesuai dengan kejuruannya ya. Saya tidak mendiskusikan panjang tentang isi modul Bapak Ibu ya. Yang pasti Bapak Ibu memiliki modul tersendiri. Nah, ya. Ini modul kami kurang lebih jumlahnya ada berapa ini? Ada 52 ya. Close saja. Yang kedua, pedoman penulisan modul. Nah, ya, barangkali Bapak Ibu juga memiliki pedoman penulisan modul, jadi siapa saja instruktur yang mau menulis modul itu nanti gampang. Bapak Ibu, setiap ini ya, setiap apa namanya, setiap borang itu dikasih footer seperti ini ya, footer biar mudah ya. Ini kan 3.1A pedoman penulisan modul. Walaupun atasnya kan sudah ada, tapi nanti ketika di asesmen itu oleh asesor itu lebih mudah. Ya kalau misalnya masuk di lembar pertama, kalau masuk di lembar ke-10 kan susah juga. Makanya diharapkan ada yang namanya ini ya, footernya. Itu Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada RPP seperti apa, yakin saya Bapak Ibu sudah memiliki. Nah, ini cukup banyak RPP kami itu kurang lebih hampir kalau tidak salah masih berjalan ini ya. Ini di atas 300 Bapak Ibu, kumpulan dari beberapa RPP yang ada hubungannya dengan komputer ya. Silakan Bapak Ibu, kalau punya modifikasi RPP, oh jumlahnya 222. Kalau punya modifikasi RPP seperti apa Bapak Ibu yang diinginkan boleh. Ya, ini tambahan rencana pelatihan ya. Silabus misalnya Bapak Ibu, nah ya, silakan juga Bapak Ibu, mungkin di luar sana sudah ada ini 3.1A tambahan silabus ya. Saya tidak eh, apa ya, saya tidak membahas
terlalu dalam apa kontennya, tetapi Bapak Ibu, tutorial ini hanya saja memberikan kemudahan bagaimana cara mengisinya ya. Kalau misalnya tadi kan ini ya 3.1 yang diharapkan oleh LA itu kan ini Bu ya, 1AB. Barangkali ada tambahan apa bukti tambahannya? Nah, ini kami mempunyai bukti tambahan yaitu ini ya, tercantum dalam rencana pelatihan dan pedoman teknis penyusunan modul. Jadi penyusunan modul ini sebenarnya merupakan bukti tambahan dari poin 3.1 tambahan A. Ini barangnya. Barangnya ini Bapak Ibu ya, tambahan tadi itu. Ini kan tambahan, ini juga tambahan. Itu Bapak Ibu ya di poin 3.1. Sekarang lanjut di poin 3.2. 3.2 itu adalah pengembangan dan penggunaan bahan pelatihan dipantau dan evaluasi. Ini kata kuncinya Bapak Ibu ya, pengembangan dan penggunaan bahan pelatihan dipantau dan dievaluasi. Buktinya sama juga. Ini bukti yang diharapkan ada oleh LA ya, sampai di sini. Tinggal Bapak Ibu nanti bisa membaca sendiri ya. Ini bukti yang diharapkan ada. Dan barang yang dimiliki oleh kami itu misalnya seperti ini cukup banyak. Ya, ini mulai dari dokumen ujian LSP, kan pengajuan bahan pelatihan dipantau dan dievaluasi. Mulai dari dokumen ujian, hasil penilaian, instrumen penilaian, LPK, instrumen untuk mengevaluasi bahan, penilaian hasil pelatihan, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Kalau yang bukti tambahannya adalah laporan pertemuan dan evaluasi. Ini barang atau dokumen atau berkas yang saya miliki Bapak Ibu, yang ini. Yang ini Bapak Ibu ya. Seperti apa barangnya? Barangnya begini. Barangnya ini kan 3.2. Ini cukup banyak ya. Ini misalnya saya buka contoh satu-satu. Kalau ini yang dokumen ujian oleh satuan lembaga misalnya, ini apa namanya, terlampir ini barangnya ada di lembaga ya, misalnya berita acara pelaksanaan terlampir. Jadi sudah menyiapkan, pastikan barangnya itu ada ya. Ini dokumen ujian misalnya, ya dokumen ujian seperti apa, tentunya Bapak Ibu juga memiliki dokumen ujian atau pelatihan. Ini hasil penilaian pelatihan, Bapak Ibu mungkin sudah memiliki hasil penilaian. Seperti biasa di bawahnya selalu dikasih footer begini Bapak Ibu ya. Ini dokumen, ada instrumen penilaian, misalnya ada, silahkan Bapak Ibu ya. Seperti apa instrumen penilaian, misalnya ada instrumen penilaian Bapak Ibu ya. Ada instrumen untuk mengevaluasi bahan misalnya. Terserah, silahkan Bapak Ibu. Pokoknya seperti apa barang yang Bapak Ibu miliki ya. Next, ini ada hasil belajar, seperti apa isinya. Nah, ya, isinya seperti ini, silahkan Bapak Ibu dilengkapi yang ini. Jika lengkap semuanya kan tambah bagus, tambah lengkap dokumennya. Saya yakin di luar sana Bapak Ibu itu memiliki, kadangkala itu apa yang kita lakukan ini tidak sempat untuk mengarsipkan Bapak Ibu. Nah, ini laporan pertemuan evaluasi dan supervisi misalnya. Barangkali ada yang perlu disupervisi seperti apa, silahkan. Tentu cara penulisannya berbeda, boleh enggak apa-apa Ibu. Ini hanya saja contoh saja apa yang saya lakukan, saya mencoba menulis seperti ini, tidak harus sama. Boleh berbeda ya, boleh membuat kreasi tersendiri ya. Ini hanya saja contoh-contoh. Nah, ini misalnya peserta pelatihan selama 3 tahun. Nah, ya, siapa aja mungkin Bapak Ibu sudah mempunyai buku Indo tersendiri atau apa penyebutannya. Yang penting database-nya itu ada. Jejaknya anak-anak yang pernah berlatih itu, yang pernah ikut pelatihan itu ada. Nah, di sini sama dikasih tambahan 3.2 tambahan peserta didik selama 3 tahun ya. Itu Ibu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu di luar sana ya, terkait dengan standar 3 kompetensi. Standar 3 ini materi pelatihan kerja Bapak Ibu. Semoga
tutorial ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Barangkali Bapak Ibu ingin terus berlangganan dengan video ini, gampang, cukup subscribe saja. Ya subscribe aja Bapak Ibu, saya nggak jualan apa namanya video ya. Jadi ya biar 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 ada sedikit kemudahan, semoga bermanfaat. Itu saja, semoga bisa memberikan kebermanfaat untuk para pengelola lembaga LPK di seluruh Indonesia. Saya yakin itu ya, dan saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.